아시아랑 경기 끝나고 거의 뭐 하루를 동안 이동해서 그냥 선수들은 지금 좀 많이 피고 그렇지만 잘 준비하고 있다. Ya itu yang Coach sebenarnya sayangkan ya, tapi memang mungkin hanya komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Coach yakin kita bisa. Apakah perpanjangan lebih panjang? Ya tentu sesuai dengan prestasi, dan saya rasa Coach Sintayong sudah berbuat maksimal. Terus-menerus catatkan hasil minor, PSSI panggil STY dan Bima Sakti. 바라보고 지금 19세에서는 어느 정도 키워내야만이 경쟁이 있을 것 같고 일단 같이 뽑아서 훈련을 시키게 됩니다. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Sintayong dan Bima Sakti akan menjalani evaluasi. Seperti diketahui, Sintayong baru saja memimpin timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga pertama, skuad Garuda kalah dengan skor telak 5-1 atas Irak. Di laga kedua, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bermain imbang 1-1 saat berhadapan dengan Filipina. Hal ini jadi awal yang kurang menguntungkan karena mereka menargetkan bisa lolos ke putaran ketiga. Namun, mereka masih akan bertarung tahun depan dan peluang tersebut masih ada. Apalagi laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, selanjutnya skuad Garuda akan menjalani 3 laga kandang dan 1 laga tandang. Selanjutnya, Bima Sakti bersama timnas U17 Indonesia baru saja bertarung di Piala Dunia U17 2023. Dengan target lolos ke babak 16 besar, skuad Garuda Asia justru tumbang di babak penyisihan grup A. Mereka harus bermain imbang saat melawan Ekuador 1-1 dan Panama 1-1. Masih memiliki kans, Arhan Kaka dan kawan-kawan justru kalah dari Maroko dengan skor 3-1. Erick Thohir menjelaskan bahwa dia baru saja menggelar rapat dengan anggota eksekutif EXO PSSI. Selain anggota EXO, terlihat Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali dan Sekjen PSSI Yunus Nusi juga hadir. Tujuannya untuk membahas persiapan timnas untuk tahun depan. Terdekat, timnas Indonesia akan bertanding di Piala Asia 2023 pada Januari mendatang. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini menegaskan bahwa Sintayong dan Bima Sakti akan menjalani evaluasi. Anggota EXO PSSI akan memanggil kedua pelatih tersebut untuk mengevaluasi hasil pertandingan timnas di beberapa laga sebelumnya. Pemanggilan akan dilaksanakan segera dalam waktu dekat ini. EXO dalam waktu dekat ini juga akan memanggil semua pelatih untuk mengevaluasi laga timnas di beberapa pertandingan terakhir. Demikian pungkasnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkap 3 penyebab kenapa timnas Indonesia gagal menang saat bertandang ke markas Filipina di matchday kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong mengatakan ada beberapa faktor kenapa timnas Indonesia gagal menang meski mendominasi penguasaan bola hingga 60%. Dalam laga tersebut, timnas Filipina unggul 1-0 lebih dulu via aksi Patrick Rijkaard pada menit ke-23. Baru di menit ke-70, timnas Indonesia menyamakan kedudukan lewat sepakan placing Jamik dari Sadil Ramdhani. Alhasil, skor sama kuat 1-1. Atas hasil ini, timnas Indonesia terjebak di dasar klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 1 angka. Timnas Indonesia tertinggal 5 angka dari Irak di puncak klasemen dan terpaut 2 poin dari Vietnam di tempat kedua.
Lantas, apa saja alasan Sinteyong setelah skuad Garuda gagal menang atas Filipina? Sinteyong mengakui 2 laga tandang beruntun ke Irak dan Filipina menyulitkan timnas Indonesia. Alhasil, dalam 2 laga awal, timnas Indonesia tumbang 1-5 dari Irak dan bermain 1-1 dengan Filipina. Dalam 2 pertandingan awal, kami mengalami banyak kesulitan. Salah satunya perjalanan yang sangat panjang dan membutuhkan waktu lama. Demikian kata Sinteyong dalam konferensi pers gelar laga timnas Indonesia versus Filipina. Perbedaan waktu menjadi salah satu kendala Sinteyong. Sekedar diketahui, Irak dan Indonesia berbeda sekitar 4 jam, sedangkan Filipina dan Jakarta terpaut 1 jam. Kami menempuh perjalanan jauh hingga perbedaan waktu. Demikian lanjut Sinteyong. Sinteyong terang-terangan mengkritik Rizal Memorial Stadium yang menjadi venue laga timnas Indonesia versus Filipina. Ia menilai kontur lapangan terlalu keras sehingga para pemain kesulitan mengembangkan permainan. Karena itu, Sinteyong menyarankan ada baiknya Federasi Sepak Bola Filipina atau PFF membangun stadion yang memenuhi standar FIFA. Hal itu dilakukan juga demi kebaikan prestasi sepak bola Filipina ke depannya. Kami tidak tampil bagus di 20 menit pertama karena kesulitan dengan karakteristik lapangan. Saya ingin menyarankan kepada Federasi Sepak Bola Filipina atau PFF agar memiliki lapangan buatan berkualitas yang merupakan standar FIFA. Demikian tegas Sinteyong. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengakui banyak pemain tim merah putih yang menurun performanya. Hasil imbang yang didapatkan timnas Indonesia melawan Filipina mengundang kekecewaan dari pecinta sepak bola tanah air. Supporter berharap timnas Indonesia bisa meraih kemenangan saat melawan Filipina. Namun ternyata penampilan Asawi Mangkualam dan kawan-kawan menurun. Permainan timnas Indonesia tidak sesuai harapan. Kata Nova Arianto, menjalani 2 pertandingan tandang sangat tidak mudah. Pastinya, ini menjadi kesulitan bagi para pemain timnas Indonesia yang sejatinya membidik imbang lawan Irak dan menang atas Filipina. Nova Arianto seakan tidak percaya melihat penampilan Mark dan kawan-kawan dalam 2 pertandingan itu. Bahkan, ex-pemain Persib Bandung itu menyebut adanya penurunan permainan yang dirasakan para pemain timnas Indonesia. Pada saat melawan Irak, beberapa kesalahan dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Hingga akhirnya, gawang timnas Indonesia harus kemasukan 5 gol dari pemain lawan. Sementara saat melawan Filipina, pola permainan timnas Indonesia tidak berkembang di 20 menit jalannya pertandingan babak pertama. Timnas Indonesia telat panas dan juga gagal memaksimalkan kesempatan untuk mencetak gol kedua. Hanya mendapatkan 1 poin dari 2 pertandingan membuat timnas Indonesia kini duduk di posisi keempat klasemen sementara grup F. Irak berada di puncak dengan mengemas 6 poin, lalu disusul Vietnam dengan 3 angka. Adapun di posisi ketiga ditempati Filipina yang juga mempunyai 1 poin dengan timnas Indonesia.